kenapa kita belajar adalah agar kita bisa lebih syumul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali kita di podcast Darul Hikmah bersama saya Novian Iskandar. Pemirsa, pada podcast kita kali ini kita akan mengambil tema tentang kurikulum sekolah. Dalam hal ini, kami menerapkan kurikulum baru di Yayasan Darul Hikmah. Pada kesempatan ini, saya mengundang Departemen Pendidikan Yayasan Darul Hikmah, yaitu Ibu Erika Adrianti dan Ustadz Zulkarnain. Apa kabar Bu Erika, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sibuk semua kayaknya ini kita. Masya Allah. Luar biasa, guru-guru ya pemirsa, di mana dalam menghadapi tahun ajaran baru biasanya sibuk luar biasa. Apalagi orang-orang yang memang konsep tentang kurikulum. Dalam hal ini di yayasan ya, di Departemen Pendidikan dan beberapa bagian yang lainnya. Berkaitan dengan menyongsong tahun ajaran baru ini, tentunya dari Yayasan Darul Hikmah sudah menyiapkan ya kurikulum yang akan diterapkan di tahun pelajaran baru ini, yaitu TP 2024-2025. Nah, untuk itu bagaimana Bu Erika dan Ustadz Zul terkait dengan persiapan? Apakah ada perubahan mungkin kurikulum kita? Ya, baik Pak Novian, Alhamdulillah kurang lebih 4 bulan ya kita persiapan semuanya. Dan sampai hari ini kita terus maraton Pak Novian, running, bahkan guru-guru liburan ini juga bisa dibilang mungkin nggak liburan. Nggak libur ya. Iya, karena Masya Allah ya, kita mulai dari pelatihan, mempersiapkan guru gitu ya. Kemudian habis itu mereka harus menyusun yang unik ya sebenarnya. Dari kurikulum kita tahun ini adalah kita mengkompilasikan dengan tahapan perkembangan anak. Jadi kalau dulu mungkin guru tidak terlalu paham ketika mendesain kurikulum. Kalau sekarang semua guru belajar untuk bisa mendesain kurikulum buat anak-anak, satu desain yang berbeda. Dan itu mengkolaborasikan dengan aspek perkembangan anak ya Bu ya. Perkembangan anak Pak Novian. Ini gimana Bu, story-nya bisa mungkin ada sejarahnya ya, kenapa kita mengambil kolaborasi ini gitu. Betul. Alhamdulillah kami memulai dari proses belajar dulu Pak Novian. Beberapa sekolah kita coba untuk tadi tiru dan kemudian dapatlah tempat kami belajar yang di sana sudah menerapkan kurikulum itu, dan ternyata ketika kami belajar bahwa kurikulum ini sudah puluhan tahun dibuat di Michigan University. Bahkan dari luar negeri juga pakai ini. Iya, bahkan kurikulum ini sudah dipakai oleh ribuan sekolah di seluruh dunia. Jadi sudah teruji ya, insya Allah ya. Insya Allah sudah teruji, termasuk tempat kami belajar pun kami melihat kelebihannya ya. Yang ini kemudian juga mendorong kami untuk menerapkan kurikulum seperti di tempat kami belajar. Jadi itu kurang lebih sudah dipersiapkan juga di sini menyambut kurikulum baru ya, bisa dikatakan kurikulum yang direvisi. Itu kira-kira persiapannya apa aja, Bu? Pak Novi, apa Zul nih? Persiapannya apa aja tuh Pak Zul kemarin kita? Mempersiapkan kurikulum sekarang ini tentunya SDM ya. SDM, guru-guru, sebenarnya bukan hanya guru-guru saja tetapi juga SDM yang lain seperti karyawan juga disiapkan karena memang mereka itu yang bersentuhan langsung dengan para siswa. Makanya ada pelatihan-pelatihan yang memang pelatihan tersebut itu ada ini ya, ada beberapa yang memang kita siapkan ya, namanya itu DH Parenting ya Bu ya. DH Parenting itu harus mengikuti semua dan berurutan mengikutinya. Berkesinambungan. Jadi ada mungkin ada paket-paketnya gitu ya kira-kira. Ya, ada paket-paketnya ya. Berarti itu untuk internal sekolah sendiri memang berarti semua, bukan hanya guru tadi ya, karyawan juga ikut, ada pelatihan ya. Karena untuk mungkin mensinkronkan gitu ya, atau memahami walaupun
karyawan tidak interaksi langsung dalam pembelajaran, tapi mereka support system mungkin gitu ya. Benar, Pak. Seperti itu. Bahkan orang tua, Pak Novian. Oh, orang tua juga ternyata. Oh, berarti nanti ketika ini kurikulum ini sudah diterapkan dan mulai belajar, siswa juga orang tua nanti ada pelatihan gitu ya? Iya. Jadi tidak hanya guru. Untuk guru, karyawan, untuk tapi juga untuk orang tua. Tapi juga untuk orang tua. Karena hakikatnya dalam pendidikan itu bisa menjadi sukses ketika 3 guru itu saling bersinergi. Jadi guru itu ada 3 ya, bukan Ada 3. hanya yang selama ini kenal guru yang mengajar, Yang di tapi sekolah. ternyata guru itu ada 3. Ada 3. Siapa saja itu? Guru utama dan guru pertama itu adalah sebenarnya orang tua. Kemudian guru kedua itu adalah guru-guru di sekolah. Guru di Dan sekolah. guru di sekolah ini kita artikan termasuk karyawan di sini, pejuang kebersihan, pejuang keamanan, itu mereka juga adalah guru buat anak-anak kita di sekolah. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan. Ya, guru yang ketiga. Memang lingkungan ini sangat berperan ya. Perannya besar sangat sekali, Pak berperan. Novian. Gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk tujuan utama dari kurikulum ini sendiri kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Ya, yang pertama tentu ketika kita mengkolaborasikan antara kurikulum dinas ya, kemudian kita juga menggunakan kurikulum JCT, kita juga mencoba untuk kenapa kita belajar adalah agar kita bisa lebih syumul lagi. Tentu kaitannya juga dengan kekhasan ya. Sekolah kami, sekolah kita itu kan alhamdulillah untuk yang paling tua, paling senior itu adalah di KIA yang usianya sudah Di jenjang TK ya, di jenjang Qurrata Ayun ataupun TK itu hampir 30 tahun ya usia sekolah. dibanding unit-unit Dibandingkan SD, SMP maupun SMA. Betul. Nah, tentunya seiring berjalannya waktu, tantangan pendidikan di abad 21, bagaimana kemudian kita juga ingin mencapai pendidik ataupun anak didik yang siap menghadapi tantangan di abad 21, tentunya kita juga harus siap berubah. Dan proses perubahan ini tentu bukan hal yang mudah. Gitu. Sehingganya kami terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua, untuk anak didik kita, dan juga untuk menjawab tantangan di abad 21 ini. Nah, untuk mensupport itu tentu saja membutuhkan sumber daya dan bahan ajar yang digunakan dalam kurikulum. Bagaimana Ustadz Zul memandang ini? Apa saja yang perlu disiapkan dari segi sumber daya dan bahan ajar yang digunakan? Tadi kita sudah bahas bersama sumber daya yang digunakan, terutama SDM ya, yang tadi sudah dipersiapkan dengan adanya pelatihan. Kemudian juga Sarpras yang memenuhi diantaranya. Kalau untuk yang TK itu ada kita kan sentra ya, sentra dipersiapkan ya, di sentranya keperluan perlengkapan sentra ya. Kemudian untuk di TK. Juga literasi buku-buku keislaman ya, Al-Quran, hadis, juga ensiklopedia Islam dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk siswa. Karena Pak Novian dalam rangka selain buku-buku pelajaran ya, tentunya. Karena tadi menyambung tadi dalam rangka kita ini menyiapkan makhluk khusus, maka kita perlu mendesain khusus dan juga kita menyiapkan tugas khusus untuk mereka yang tugasnya itu adalah menjadi Abdullah dan Khalifatullah seperti itu. Jadi ada 2 ya tugasnya. Maksudnya ingin membentuk anak didik kita itu menjadi orang yang sebagai khalifah tadi ya, menjadi Abdullah dan juga sebagai Abdullah Khalifatullah. Untuk model pembelajaran kira-kira menggunakan model apa ini kita? Oke, baik Pak Novian. Alhamdulillah untuk TK ini kita menggunakan model sentra. Model sentra ya? Iya, model pembelajaran sentra. Model sentra itu maksudnya seperti apa? Jadi dibagi-bagi kelompok itu. Jadi kalau sentra itu kan kita ambil sebenarnya teorinya ini dari BCCT ya. BCCT kemudian ada pengembangan begitu di Indonesia. Sehingga kemudian menjadi sentra begitu ya. Nah, sentra sendiri itu ada 6, Pak Novian. Ada sentra 6. Ada 6 sentra. Ada 6 sentra. Iya. Nanti Apa ada saja sentra persiapan, ada sentra alam, ada sentra balok, ada sentra seni, ada sentra imtak,
begitu ya. Dan ke-6 sentra ini akan dialami oleh semua anak. Oh, berarti Baik bergiliran. secara bergiliran. Hmm. Jadi nanti bagaimana caranya membagi anak ini, dia masuk ke sentra persiapan, sentra seni, dan sentra selanjutnya. Itulah yang disusun oleh guru ketika membuat kurikulum sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jika tahapan perkembangan anak usia 4 tahun, kemudian dia sudah sesuai tahapannya, maka dia akan lebih banyak mendapatkan sentra di sentra balok, sentra peran begitu, untuk lebih menstimulasi lagi. Sedangkan jika ternyata tahapan perkembangan anak ini belum sesuai dengan usianya, bisa jadi sentra yang lebih banyak frekuensinya dia dapatkan itu adalah di sentra persiapan. Misalnya seperti itu, untuk melatih sensori-sensori ya, karena memang sensorik ini sangat penting ya, karena dia nanti kedepannya akan mempengaruhi ya. Betul, akan sangat berpengaruh dengan hal-hal yang lain. Ketika sensori ini terstimulasi dengan baik, maka kemudian anak akan siap untuk belajar ketika SD. Dia siap untuk menulis, dia siap untuk membaca. Berarti ini yang dimaksud dengan kurikulum yang mengkolaborasikan dengan perkembangan anak tadi ya. Iya, betul. Ini untuk jenjang TK. Untuk jenjang TK, Pak Novian. Nah, kalau jenjang SD, SMP, SMA gimana kira-kira? Ada perbedaan ya? Iya, ada perbedaan Pak Novian, karena kalau untuk jenjang TK menggunakan sentra, ya ini sudah sesuai ya, sesuai dengan yang membuat teori ini, begitu ya. Sedangkan untuk level SD, SMP, dan SMA, kita pakai model pembelajaran PJBL. Oh, PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Project Based Learning. Iya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya, kira-kira pembelajaran berbasis proyek. Proyek. Iya. Ini agak sedikit berbeda dengan P5 kalau kita dilihat di kurikulum Merdeka. Ya. Perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kalau proyek itu dia sifatnya tidak terintegrasi, semua mapel itu masuk ke dalam proyek. Dengan kata lain, proyek itu adalah unit-unit tersendiri di luar dari proses pembelajaran KBM. Jadwalnya dia akan berbeda. Misalnya KBM hari ini, besok kemudian mengerjakan proyek. Sedangkan kalau project based learning, semua hal itu masuk ke dalam. Jadi bisa dibilang project based learning itu adalah kendaraannya. Masuk semua di situ, orangnya masuk, muatannya semua masuk. Dan kita juga tematis PJBL gitu. Jadi semua mapel itu akan ditematiskan, begitu ya, diintegrasikan dengan semua kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan sekolah yang dikotomi, bergerak terpecah-pecah. Mereka semua masuk ke dalam proyek dalam satu tema tadi. Dalam satu tema. Berarti kita perlu menyiapkan temanya ya masing-masing. Dan dalam satu rentang pembelajaran, misalnya 1 bulan atau 1 semester, tentu disusun dulu ya berarti tema-temanya. Betul. Kita untuk judul proyek itu dalam 1 semester paling sedikit itu kita punya 4 proyek. 4 proyek ya. Dalam 1 semester. Paling sedikit. Jadi semua kegiatan-kegiatan sekolah itu masuk include ke dalam proyek tersebut. Berarti terintegrasi ya, apa yang dibaca, apa yang dikerjakan, apa yang dibuat. Mungkin nanti ada bentuk-bentuk membuat ada hasil karya, mungkin ada ya dikerjakan ya. Itu salah satu proyeknya seperti itu ada. Contohnya apa? Jadi gini, project based learning itu di hasil akhirnya, di tahapan akhirnya adalah siswa akan menampilkan produknya. Itu.
di tahapan ketujuhnya itu dia menampilkan produk. Ada produk yang dihasilkan si ada anak. produk yang dihasilkan. Nah, Baik itu pribadi maupun kelompok ya. produk ini bentuknya nanti kelompok. Kelompok. Ya. Nah, kelompoknya ini yang juga mungkin berbeda-beda. Nanti Beda-beda. sesuai Karena dengan berbagai karena dibuat project. kelompok-kelompok tadi ya. Ya, bisa jadi kelompoknya banyak atau sedikit sesuai dengan judul proyek. Dan yang perlu difahami bersama bahwa hasil ataupun produk ini tidak harus bentuknya adalah barang. Bisa dia bentuknya adalah sebuah hasil penelitian yang nanti akan hasil penelitian itu akan dipakai untuk masyarakat secara umum. Maka kenapa judul proyek kami ini nanti ke depannya itu harus sesuai dengan kondisi di lingkungan kita, kekinian dan kedisinian. Betul. Jadi itu tema-temanya juga ditentukan dengan situasi dan kondisi saat Betul. ini ya, tidak hanya ansih menggunakan mungkin tema-tema yang sudah tidak up to date lah ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita berpikir temanya itu melangit begitu ya, tapi hasilnya ternyata nggak bisa dipakai buat masyarakat misalnya atau lingkungan atau bahkan mungkin kita sendiri sekolah nggak bisa pakai produk itu. Jadi tidak terimplementasi ya. Iya, Bagaimana proyek itu pembelajaran itu dengan tema-tema tertentu itu bisa nanti akhirnya juga sangat bermanfaat dan memang sehari-hari digunakan ya. Betul. Dilakukan. Ya. Proses mendapatkan tema itu lumayan panjang ini Pak Panjang. Novian. Karena kan Itu tema-tema itu disusun oleh tim ya. Oleh guru. Oleh guru. Guru semua harus paham proses itu Pak Novian. Diawali dengan observasi siswa ya Bu ya. Iya. Observasi siswa, setelah diobservasi itu kita menyusun webbing individunya ya. Observasi itu apa saja Ustadz yang dilihat oleh tim atau oleh guru untuk supaya bisa menentukan tema. Apa saja hal-hal yang diobservasi? Hal-hal yang diobservasi itu ada ini ya Bu, ada 27. ada 27 development fokus ya, itu awalnya dari 6 domainnya seperti itu. Nah, itu ada di sana. Kemudian disusun itu ada webbing individu disusun. Kemudian dibuatlah webbing kelompok. Itu isinya itu kalau di situ ada SKL, ada tahap perkembangan anak, juga ada tujuan pembelajaran seperti itu di situ. Kemudian akhirnya menjadi tema ya, tema itu dibuat dalam 1 tahun itu 2 semester dibagi, kemudian akhirnya dibuatlah tema-tema tersebut yang tema tersebut akhirnya dipakai untuk setelah tema, kemudian ada subtemanya, kemudian ada topik dan subtopiknya. Dari topiknya tersebut yang akhirnya dibuat project-project ya. Project. Nah, itu dari topiknya tersebut gitu. Dan anak-anak terlibat langsung ya bersama dengan guru sampai tuntas ya. Iya, untuk project dari based awal. learning. Iya, betul Pak Novian. Jadi gini, kalau tadi kita bicara terkait dengan sentra di anak-anak SD begitu ya. Itu bagaimana kemudian kita basicnya sama. Semua dari TK sampai SMA itu guru memahami dan menguasai terkait dengan curricular domain. Curricular domain yang tadi disebutkan Pak Zul ada 6 domain, kemudian ada 27 development fokus. Nah, adapun model sentra yang dipakai, kemudian untuk di level TK, kemudian untuk yang di level SD dan sampai SMA adalah project based learning. Itu adalah dalam rangka untuk menjawab tantangan abad 21 tadi. Gitu. Kenapa kita ambil pilihnya project based learning di antara begitu banyak model-model pembelajaran yang lain? Ada model pembelajaran problem based learning, inquiry learning, kemudian ada contextual teaching and learning, gitu banyak gitu ya. Tapi kenapa kita pilih PJBL? Karena pembelajaran tadi problem based learning, inquiry learning, kemudian contextual teaching and learning itu juga bisa masuk ke dalam PJBL tadi, gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa tantangan pendidikan di abad 21 adalah untuk membentuk
karakter, kemudian kognisi ya, cara berpikir seperti yang disebutkan itu oleh para ahli begitu ya. Kemudian ada 4 karakter ya, dari curiosity, kemudian critical thinking, communication begitu ya. Dengan project based learning ini bisa tercover. Ini insya Allah akan bisa tercapai. Ya, itu harapan kita. Nah, tentunya semua berproses tahapannya. Ya, idealnya itu akan tercapai karena ini hasil dari teori-teori para ahli yang sudah dilakukan penelitian oleh mereka. Nah, tentunya di awalan ini kami terus berusaha untuk bagaimana caranya mengawal proses ini berjalan dengan baik. Ya. Dalam mencapai tujuan itu tentunya perlu diperlukan suatu langkah-langkah ya, langkah-langkah yang mungkin selain langkah-langkah juga aspek-aspek ya yang mendukung. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam mencapai itu? Misalnya begini, terkait dengan psikologi anak gitu ya, pembelajaran itu kan kadang ada yang dengan klasikal gitu kan, ada yang juga nanti bisa berbentuk dia praktek langsung begitu. Kemudian juga psikologi anak, cara guru mengajar juga kan itu berpengaruh ya, seperti apa dengan mungkin ada yang modelnya tadi saya sampaikan dengan klasikal, ada yang memang dia langsung dengan diskusi gitu, melibatkan langsung dan seterusnya. Kira-kira untuk kurikulum ini apa? Ya, justru di project based learning ini kita sebut dengan student berpusat pada guru, pada siswa, mohon maaf, berpusat pada siswa ya. Jadi guru itu hakikatnya adalah fasilitator. Bagaimana kemudian nanti guru bisa memantik critical thinking siswa, leadership siswa, communication siswa ya. Ada 27 development fokus itu semuanya bisa distimulasi oleh guru. Nah, dan kalau apa yang dipersiapkan ya, selain tadi disampaikan itu adalah pelatihan, tentu adalah guru tidak pernah dan akan terus-menerus belajar juga untuk bisa meningkatkan dan membersamai siswa dalam project based learning. Karena nanti ketika project based learning ini dijalankan kepada siswa, tentu ada model atau ada pendekatan-pendekatan yang lebih banyak dipakai, metode yang lebih banyak dipakai itu adalah berdiskusi, kemudian siswa mencari sendiri dengan literasi yang disiapkan, baik itu secara real dari buku, jurnal yang dibaca lewat internet begitu. Nah, ini tentu sesuatu hal yang baru ya buat anak-anak kita dengan kondisi saat ini di mana anak-anak sudah sangat melek dengan teknologi, tetapi jarang sekali teknologi itu dipakai untuk menambah hasanah ilmu mereka. Terutama dalam hal pembelajaran. Betul, terutama dalam hal pembelajaran. Selain daripada mungkin kalau kita sudah terbiasa dengan video-video pembelajaran ya, tetapi apakah kemudian hal-hal yang lain gitu yang terkait dengan semakin bertambahnya keilmuan mereka ini yang belum kita stimulasi dengan baik. Gitu. Literasi kita di Indonesia itu kan terendah kedua di dunia, Pak Novian. Itu. Nah, ini yang menjadi PR juga buat kita. Banget buat supaya kita. Membudayakan siswa termasuk gurunya untuk membaca dan belajar. Dan saya dalam perjalanan itu guru tetap dipersiapkan ya, semacam ada jam-jam belajar mungkin. Jam belajar. Kalau dulu kita menyebutnya hari belajar. Hari belajar guru. Hari belajar guru itu setiap sebulan 2 kali atau 3 kali. Kalau sekarang seminggu minimal 4 kali belajar guru. Ada jam khusus untuk
guru belajar. Kapan itu kira-kira Bu, jam belajarnya? Apa di Setiap rumah mungkin unit, atau malam? oh iya, Bukan. kami siapkan waktunya Ya, ada itu di jadwal. sekolah juga. Oh, di sekolah juga. Iya. Setelah Setelah pulang siswa sekolah mungkin ya? Siswa sudah pulang ya, pembelajaran sudah selesai, guru masih berada di sekolah untuk belajar. Iya. Karena ibarat teko ya, kalau selalu menuangkan ke gelas, nanti lama-lama Habis. jadi perlu nambah lagi, perlu diisi lagi dengan jam belajar guru ya kira-kira. Namun memang yang perlu diperhatikan juga memang untuk mempersiapkan ke PJBL tersebut, memang ada beberapa yang harus dituntaskan dari siswa ya Bu ya. Tahap perkembangan anak harus sesuai ya dengan usianya. Sebenarnya ini sangat-sangat humanis ya, kurikulum yang kita lakukan ini, karena seringkali kenapa berkembangnya anak itu orang tua kadangkala kurang fair gitu menilai anak karena membandingkan dengan anak yang lain, bisa kakaknya, adiknya, atau bahkan temannya atau tetangganya atau saudaranya. Tetapi di kurikulum ini kita ingin orang tua bangga dengan capaian anak karena dia menilai anak itu, posisi anak itu dalam kondisi hari ini dan ke depan, itu dia membandingkannya dengan diri anak itu sendiri. Nah, penyadaran ini tentu membuat anak kemudian akhirnya juga akan tumbuh trust. Kalau dalam domain afeksi, trust itu kan adalah yang pertama. Kebayang nih, kalau trust anak saja kepada orang tua belum tumbuh, bagaimana dia bisa menuntaskan domain-domain yang lain, begitu. Dan tentunya ini juga akan berpengaruh dengan perkembangan anak, begitu. Sehingganya ketika anak ini kemudian terstimulasi, dia percaya, dia aman, dia nyaman, begitu ya, dengan kondisi aku diterima sama orang tuaku apa adanya, dia akan lebih cepat berkembang dibandingkan dia di drill, disuruh, dipaksa oleh orang tuanya untuk berkembang cepat, tetapi kemudian habis itu dia merasa aku tuh nggak seperti ini loh sebenarnya. Apalagi perkembangan yang di drill oleh orang tua tadi belum tentu sesuai dengan potensi anak mungkin gitu ya, keunikan anak masing-masing ya. Betul, ditambah lagi kalau misalnya anak ini ternyata belum tuntas di sebuah development fokus, tapi kemudian orang tua memaksa dia, maka nanti akan ada suatu tahap di mana anak ini kemudian menjadikan proses yang terjadi itu dia akan bilang itu karena aku dipaksa, bukan muncul dari diriku sendiri. Dan itu banyak sekali kita lihat fenomena sekarang anak-anak yang proses berkembangnya dia atau proses potensinya dia itu sebenarnya bukan dari anaknya, arah dari itu dirinya sendiri, bukan kepada kemampuan dia, tetapi lebih kepada pengen menyenangkan hati orang tua misalnya begitu. Ini maka muncul kalau sekarang kita lihat generasi stroberi ya kan, generasi stroberi yang sepertinya indah di luar tapi rapuh di dalam. Gampang stres, gampang depresi, bentar-bentar healing gitu ya. Itu karena tadi gitu, dia tidak merasa bahwa ini jati diri saya, merasa belum dipercaya secara utuh oleh orang tua. Sehingga banyak pelarian ya anak-anak. Akhirnya begitu. Pendidikan tidak orang lain yang itu yang dianggapnya nyaman seperti itu. Iya, lebih nyaman ke orang lain gitu ya. Karena mungkin orang tuanya tidak pas dalam perlakuannya dan sebagainya. Nah, tadi disampaikan ya bahwa Ustadzah menyampaikan terkait dengan persiapan itu dengan observasi. Nah, kira-kira observasinya itu seperti apa? Ya, yang diobservasi oleh guru itu adalah 6 domain yang terdiri dari 27 development fokus seperti itu, yang kemudian akan dibuatkan webbing individunya
per siswa itu Seperti sendiri. apa webbing individu itu? Nah, ini kebetulan saya bawa Oh, nih iya, Pak Novian nih. alhamdulillah. Oh, ini Ya, namanya. ini contoh ini ya. Ini namanya webbing Ini, individu. nah, jadi nanti guru itu, ini siswa kita kan kurang lebih 2.500-an ya Pak Masya Novian. Allah. Ini dibuatin semua tuh, Semua. satu-satu. Jadi satu siswa satu Satu webbing. siswa, webbing satu individu webbing. ini. Yang menyusun ini gurunya. Gurunya. Melihat Yang dari ngisi. observasi. hasil observasinya seperti itu. Iya. Jadi kenapa makanya guru nggak libur ya? Mm-mm. Libur ini. Mm-mm. Ini baru satu siswa, di mana satu siswa ini ada 27 development fokus, kemudian kita buatkan kalimatnya dengan kalimat fakta, Fakta, SPOK. SPOK, Iya. subjek, predikat, objek, Objek, keterangan. Betul. Iya. Nah, yang di pinggir-pinggirin ini nanti diberi warna nih. ya. Mm-mm. Di warna satu warna apa beda-beda warna? Beda warna. Beda warna. Ada artinya itu berarti ya? Iya, Heeh. Warna apa aja itu? Kalau untuk yang ketuntasan siswa itu berwarna biru, Oh, seperti begitu. itu. tuntas dalam artian sesuai dengan usia Sesuai dengan tahapan. usia tahap Tahapan Perkembangan perkembangannya. anak. Jadi diwarnai biru. biru. Iya. Yang lainnya kalau belum tuntas berarti Kalau belum sesuai dengan usianya di Perkembangan anak. di bawah ya, seperti atau itu di bawah. bawahnya 1 tahun itu warnanya kuning ya Bu ya. kuning, ya. Nah, kemudian ada lagi yang di atasnya lagi 2 tahun ya Bu ya. Ya, di 2 atas 1 tahun, tahun. itu merah berarti seperti itu. dia 2 tahun di bawah seharusnya. Iya. Iya, Ada anak yang di atas dari seharusnya? Tidak ada. sepertinya Tidak memang mungkin. harus Tidak sesuai mungkin. dengan Tidak Ya. mungkin kalau dalam teori. Oh, Jadi seperti- kalau misalnya kita melihat seakan-akan anak ini dewasa di atas usianya, ya enggak sebenarnya. sebenarnya enggak. Ya itulah normalnya dia segitu. Iya. Mm-mm. Seperti itu. Gitu. Ya berarti ini sangat jadi landasan ya untuk Ini yang akan dijadikan program. Ketika anak-anak tersebut tahap perkembangannya tidak sesuai, maka kita berikan program. Jadi yang menjadi program itu adalah bagian-bagian yang warnanya merah, tidak biru ya, Kuning. bisa Iya. merah atau kuning. kuning. Betul sekali. Seperti itu. Iya. Oh jadi demikian ya, luar biasa ini persiapannya baik di tingkat tim di yayasan, guru-guru dan semua ya. Ini betul-betul Manajemen juga ini manajemen juga ya. full mereka. Full ya. Mm-mm. Jadi ini merupakan suatu upaya untuk betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan anak dan kekinian tadi ya, kedisiplinan sehingga bisa berlaku kurikulum ini dipakai oleh masyarakat dan berdaya guna ya, Insya Allah. dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Amin. Baik pemirsa semua, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan tim dari Yayasan Darul Hikmah terkait dengan kurikulum yang akan diterapkan di tahun pelajaran 2024-2025 ini, di mana menggunakan metode project based learning ya, atau pembelajaran berbasis project ya. Mudah-mudahan saya doakan Bu Erika, Ustaz Zul bisa lancar dan Amin. tercapai ya dengan Amin. apa yang sudah disusun. Amin. Ini merupakan suatu upaya kita untuk memperbaiki terutama dalam hal pendidikan di Indonesia. Amin, insya Allah. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Zul, Bu Erika. Ya, terima kasih Sama-sama Pak Novian, Sama-sama. alhamdulillah bisa berkunjung di sini.